Bang Andri, ingin menambahkan? Silakan. Saya mau bicara ini kan lebih produktif, bukan gorden lagi. Minyak goreng dan solar. Ya, saya sepakat ini. Pertama kita bicara solar subsidi dan pertalite. Saya ingin menyampaikan sebagai praktisi ya yang mendengarkan aspirasi langsung dari masyarakat. Saya sudah bekerja secara konkret. Jadi begini, sebenarnya sekarang kenapa solar subsidi ini langka? Karena memang kuota BBM solar subsidi kita ini berkurang 5% dari kuota tahun 2021. Lalu demand kita saat ekonomi sudah bergerak di tengah pandemi yang sudah mulai melandai, demand kita naik 10%. Sehingga terjadi disparitas 15%. Itu awal pangkal permasalahannya. Nah, sebagai anggota DPR RI yang ada di Komisi 6, saya mendengarkan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat saya. Apa yang kami lakukan? Kami meminta Pertamina melakukan pengguyuran di Sumatera Barat. Tapi apa yang perlu diketahui publik bahwa untuk mengurangi dan mengurai kelangkaan, mengurai kemacetan itu Pertamina saya pelajari itu butuh hampir 10 hari. Dari awal Pertamina menaikkan dari 100% di Sumatera Barat naik jadi 104%, naik 105%. Bahkan Jumat kemarin saya datang langsung ke lapangan, jadi saya nggak teori aja, saya datang langsung dengan Dirut Pertamina Pertaniaga, Pak Alfian itu sudah 110%. 110% kota di Sumatera Barat lebih tinggi daripada kota aslinya. Itu pun masih ada berapa titik yang masih terjadi kelangkaan. Ya, sudah 110%. Jadi urusan solar subsidi itu bukan hanya sebatas kuota. Tapi juga ada aturan baru yang diperlukan. Makanya hari Senin yang lalu, Bang Arya, Bang Faisal, saya datang sebagai anggota DPR RI, datang ke BPH Migas bertemu dengan 7 komite BPH Migas meminta BPH Migas mengeluarkan SK BPH untuk turunan aturan dari Perpres 191 2014. Kenapa saya lihat hal itu? Saya minta, kenapa? Karena memang di lapangan itu banyak sekali truk-truk industri, truk-truk CPO, truk-truk tambang ya yang masih menggunakan BBM bersubsidi dengan aturan, sebentar, dengan aturan ya, dengan berlindung dengan bannya masih 6. Padahal mereka adalah truk-truk odol. Nah untuk itu kami sudah mendesak BPH Migas dan BPK insya Allah akan memproses SK itu supaya benar-benar yang berhak mendapatkan subsidi. Itu satu. Bicara soal pertalite, saya Jumat datang ke lapangan. Kenapa pertalite kosong waktu itu? Karena hari Kamis itu Pertamax diras waktu itu. Karena sore sudah diumumkan oleh Pak Ahok akan ada kenaikan. Padahal rapatnya belum waktu itu. Jadi sore itu sudah diras ya sehingga habis tuh barang. Pertamax itu sebelum jam 8 malam. Lalu masyarakat ketakutan ambil pertalite. Nah hari Jumat paginya pertalite itu terlambat karena habis di mana-mana terlambat sehingga seakan-akan ada kelangkaan pertalite. Tapi memang hari Minggu ya Jumat, Sabtu, Minggu sekarang Pertamina sudah bisa memasok pertalite. Ya, memang itu penyebabnya. Karena itu yang saya temukan di lapangan itu satu. Yang kedua soal minyak goreng. Minyak goreng kami dari awal di Komisi 6 sudah mengingatkan pemerintah berulang-ulang kali. Bahwa kita mengusulkan mulai dari kebijakan kenaikan bea ekspor. Lalu akhirnya kita usulkan DMO dan DPO. Keluarlah Permendak nomor 6 tahun 2022. Dan itu Saudara Maknur ingin ketahui. Bahwa dalam 28 hari pemerintah sebenarnya sukses bisa mengumpulkan sebesar 702 juta liter minyak goreng dalam 28 hari dan terdistribusi 551 juta liter. Nah, yang perlu kita kejar kemarin dengan sebenarnya itu sudah lebih dari konsumsi minyak goreng di dalam negeri. Kebutuhan minyak goreng dalam negeri itu sebulan itu hanya 327 juta liter. Nah, tapi kenapa masih ada kelangkaan? Itulah yang kita kejar pemerintah untuk melakukan audit investigasi penegakan hukum. Tiba-tiba 17 Maret pemerintah merubah kebijakan lagi. Yaitu dengan mengembalikan ke harga kekinian. Dan kami dalam rapat resmi di DPR sudah menyatakan kecewaan dan keberatan. Dan sesuai prediksi kami sekarang, bayangkan 2 hari setelah pemerintah hari itu mengumumkan dalam ratas bahwa dikembalikan harga kekinian. Besoknya Bang, barang yang langka tuh ada di seluruh pasar. Itu satu. Yang kedua, sampai sekarang ya 12 hari setelah keputusan pemerintah berarti awal April kemarin itu masih 35 juta liter yang baru distribusikan itu dengan Permenperin nomor 8 tahun 2022 itu. Jadi ada yang belum maksimal kebijakan pemerintah itu. Dan kami di DPR sudah berteriak, kami sudah mengkontrol, kami sudah mengingatkan dan kami bekerja. Dan kami memang tidak mikirkan gorden itu.
Gitu loh. Harga DPR itu kenapa dianggap poya-poya? Karena kita bisa bicara bagaimana yang dirasakan rakyat saat ini ya. Mereka mengalami kelangkaan BBM, kelangkaan minyak goreng, naik PPN, sudah dijelaskan. cukai. Yang kemudian alasannya tadi Bang Andre dengan hebat, kami sudah bekerja. Tapi kan orang kenyataannya merasakan, ini di mana kehadiran DPR? Oke. Kita yang merasakan BBM naik, Mas, Pertalite yang saya katanya contoh nih. subsidi Nih, tidak contoh ada. kerja DPR. Akhirnya apa? Nih, Orang contoh harus satu, menggunakan saya kasih tahu nih, Pertamax. contoh saya. Ini kan akhirnya apa? Orang dipaksa. Sebentar. Tadi bilang Sebentar, Bang Ari saya bilang harus jawab ini. 13%. Contoh, Ya. 13% harga kekinian Pertamax Bang, itu ini bisa Maria. 100% loh Maria, digunakan harga oleh masyarakat kekinian kita. Pertamax itu Ketika 16.000. Pertalite-nya nggak ada. Ya, jadi nggak ada. Maria. Satu saja. Harga kekinian Pertamax itu 16.000. DPR dengan jelas menolak kenaikan harga 16.000 sehingga pemerintah akhirnya mengeluarkan angka 12.500. Oke. Itu contoh DPR mendengarkan aspirasi masyarakat. 9.000 jadi 12.000 itu kan naik juga. Kita berikan kesempatan Ini kepada Bang Faisal. Anda Bang harus Faisal, paham bahwa harga harga kekinian sudah itu naik. 16.000 Apakah ini gitu loh. kemudian Dan kita merupakan menolak harga kekinian hal yang Baik, Bang pantas? Andre, Kita ditahan tahan dulu, dulu Bang Bang Andre. Silakan Bang Faisal. Ya ini masalahnya serius ya. Jadi buatlah kebijakan yang bisa menyelesaikan secara tuntas, tidak menimbulkan berbagai masalah lain. Minyak goreng, LPG juga loh sekarang disparitas harganya tinggi sekali antara yang melon dengan yang 12 kilo. Sehingga mau tidak mau akan terjadilah aliran dari orang yang mampu beli melon dengan segala macam cara. Kemudian solar juga harganya subsidinya lebih besar lagi solar, 8.000 bayangkan. Nah jadi apa, mau digelontorkan berapa 120% dari kuota juga akan hilang karena apa, orang beli solar dijual ke laut. Di laut harganya murah dan sekarang kapal-kapal ikan asing itu udah mulai masuk lagi, dia tidak mencari solar ke darat tapi dipasok dari dalam. Itu sudah terjadi berulang kali, tapi kita tidak mau menyelesaikan masalah secara tuntas. Jadi kenaikan ini wajar Pak Faisal? Enggak, sepanjang ada dua harga maka akan ribet. Sekali lagi sepanjang ada dua harga, pemerintah kan sekarang menciptakan dua harga untuk produk yang serupa atau sejenis. Beda Pertalite dengan Pertamax kan cuma 80, 90, 92 ronnya gitu kan. Bedanya tipis, ongkos produksinya tidak jauh beda. Nah oleh karena itulah mari kita menyelesaikan masalahnya, misalnya seperti minyak goreng ya. Minyak goreng itu kalau pakai landasan yang bisa dibuktikan secara teoritis bagus, itu penyebabnya adalah karena dua harga. Kalau saya jual CPO ke biodiesel, harganya harga internasional. Tapi kalau saya jual CPO-nya ke minyak goreng, ya harganya harga domestik yang lebih rendah. Tentu saja yang punya CPO lari ke biodiesel gitu. Kalau saya punya semua, punya kelapa sawit, punya biodiesel, punya minyak goreng, ya untuk produksi minyak goreng ini saya kurangi. Jadi itunya tidak diselesaikan. Jadi sekarang berbondong-bondonglah terjadi persaingan CPO untuk perut dan CPO untuk energi. Nah jadi ayo kita selesaikan secara sistematis supaya ini tidak terulang. Paling tidak solusinya apa yang harus dilakukan pemerintah? Ya itu, jadi jangan ciptakan dua harga. Karena manusia, pembeli itu ingin harga, kalau ada dua harga dia ingin yang lebih murah. Kalau penjual ingin harga yang lebih mahal. Karena ada pilihannya kok kan gitu ya. Itu behavioral economics bilang begitu, perilaku manusia seperti itu. Jadi janganlah buat kebijakan yang menumbuh kembangkan perilaku masyarakat yang tidak produktif Pak gitu. Faisal, bisa kita urai lebih dalam sehingga tidak ada dua harga dan masyarakat ini tidak kena dampaknya. Mulai dari minyak goreng, mulai dari bahan bakar, sesaat lagi. Kita harus jeda dulu hanya di catatan demokrasi.